Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan mereview kembali apa yang terjadi dalam lanjutan pertandingan di Liga Premier Inggris. 4 poin clear. Manchester City sekarang unggul dari Arsenal. Kemenangan mereka di kandang melawan Leeds United dengan 2-1 membuat sekarang poin dari pasukan Pep Guardiola 82 poin dari 34 pertandingan. Mereka mencatat 26 kemenangan. Jadi artinya kemenangan di Etihad dari Leeds ya, itu adalah kemenangan ke-26 pada musim ini, 4 imbang dan 4 kekalahan. Posisi kedua Arsenal juga memainkan 34 laga dengan 24 kemenangan dan 6 imbang 4 kalah. 78 poin bagi tim asuhan Arteta. Artinya kalau ini terus berjalan dengan normal sampai pada akhir Mei ini semua menyelesaikan laga ya sampai 38 laga. City menang terus, Arsenal juga menang terus, maka selisih 4 poin sampai di penghujung laga dan menempatkan City menjadi juara. Artinya mereka mampu mempertahankan gelar dan gelar ketiga mereka secara beruntun dalam 3 musim terakhir. Ini luar biasa pencapaian dari City setelah terus tertinggal dari Arsenal yang membuka asa mereka untuk bisa menjadi juara lagi setelah terakhir 2024 mereka bisa menjadi juara, tapi akhirnya di tangan Arsene Wenger. Namun upaya yang dilakukan oleh Arteta akhirnya disalib sekarang oleh City dan memang sulit hanya menunggu keajaiban bagi Arsenal untuk bisa menjadi juara, masih juga terbuka dengan catatan bahwa City kalah misalnya dalam 2 pertandingan terakhir melawan Brighton dan Brentford, mereka terjungkal dan Arsenal terus bisa menang ya, termasuk lawan Nottingham Forest dan menang melawan Wolves. Ini akan jauh lebih bagus bagi Arsenal, tapi kalau melihat City sudah ada di atas memang berat ya, sulit untuk membuat mereka turun dengan 4 poin saat ini. City akan berkunjung ke Goodison Park, mereka akan bertarung dengan Everton dan saya rasa mereka bisa mendapatkan 3 poin melawan Everton. Jadi kita akan tunggu juga pertarungan antara Arsenal, di mana Arsenal pada pertandingan nanti malam akan bertarung di St. James Park menghadapi Newcastle. Ini pertandingan yang berat bagi Arsenal karena kalau mereka imbang saja jangan kalah, ini sudah semakin jauh buat mereka untuk bisa meraih gelar juara atau bisa memepet juga bagi City. Tapi mereka harus bisa menang melawan Newcastle. Itu salah satu misi yang harus diusung oleh The Gunners. Hanya dengan kemenangan akan membuat mereka masih dalam persaingan. Tapi Newcastle juga punya kepentingan. Newcastle ingin menang di hadapan publik mereka agar posisi mereka di peringkat ketiga itu aman untuk masuk di zona Champions. Ini tujuan bagi pasukan Eddie Howe. Dan pasti mereka dalam kondisi yang bagus, yang baik. Dan mereka ingin mengalahkan Arsenal dan peluang itu terbuka ketika mereka menjamu Arsenal. Nah, dalam pertandingan Leeds melawan City, Leeds yang datang berkunjung ya ke Etihad sebenarnya ikutlah memberikan perlawanan walaupun lebih banyak bertahan, karena kalau lihat dari statistik yang ada itu Leeds memang jauh. Ya, mereka hanya 19% penguasaan bola, memang kecil dibandingkan dengan 81% yang dimiliki oleh City. Namun cara bertahan mereka ini menyulitkan sehingga Erling Haaland yang selalu gacor sudah membuat 35 gol sejauh ini menjadi top skor di Liga Premier Inggris itu tidak bisa mencetak gol. Memang ada 2 peluang terbaik bagi Haaland dalam pertandingan ini dan semuanya itu dimentahkan oleh penjaga gawang Robles yang tampil bagus. Kalau Robles juga tidak tampil bagus, gawang dari Leeds itu bisa kebobolan di atas 2 gol bahkan di atas 3 gol. Tapi penampilan dia oke, termasuk dia bisa menggagalkan satu tembakan dari Mahrez, satu tembakan dari Julian Alvarez ya, dan 2 gol kemenangan bagi City itu diciptakan oleh pemain asal Jerman Ilkay Gundogan dan juga menjadi kapten ke-11. Ya, Ilkay melakukan itu di menit ke-19 dan menit ke-27. Mestinya Gundogan bisa mencetak hat-trick ketika di menit ke-84 City dihadiahi penalti oleh wasit saat Phil Foden yang masuk ke kotak penalti itu dihadang oleh Pascal Struijk, pemain belakang dari Leeds. Tapi sayang tembakan dari Ilkay Gundogan ini itu membentur tiang sebelah kiri gawang
Leeds ya. Sebenarnya kalau Haaland yang ditunjuk untuk bisa mengambil penalti ini kan jauh lebih bagus. Bisa membuat Haaland juga bisa membuat gol ke-36. Tapi mungkin diberikan kepada Ilkay Gundogan sehingga dia bisa mendapatkan hari yang istimewa. Pertandingan kemarin itu dengan hat-trick. Tapi dia tidak bisa mendapatkan hat-trick. Nah, 2 gol Ilkay Gundogan itu juga akselerasi yang sangat bagus yang dibuat oleh Riyad Mahrez. Artinya dia bergerak dari sisi kanan pertahanan sebelah kiri Leeds dan memberikan umpan dengan kaki kirinya. Luar biasa, dia bisa melihat pergerakan berdirinya seorang Gundogan, dan 2 asisnya ini memang menemui sasaran dengan baik dan Gundogan menyelesaikan itu dengan sempurna untuk bisa menaklukkan Robles. Dan ketika City unggul 2 gol, ini sulit ya bagi siapapun untuk bisa membalikan keadaan ya. Tapi Leeds masih beruntung, tidak ada pesta gol. Kalau kemarin saya bilang 6 gol, saya bisa pesta gol karena pada musim lalu mereka dihajar di tempat yang sama, di Etihad dengan 7 gol tanpa balas. Kali ini bahkan mereka bisa mendapatkan gol balasan 5 menit sebelum pertandingan berakhir. Nah, bagaimana Rodrigo bisa membuat gol ya dengan 2-1. Sehingga Sam Allardyce, ya, pelatih dari Leeds ini agak gembira dengan gol balasan ini karena sulit untuk bisa mencetak gol ke gawang Ederson Moraes ketika bermain di Etihad, dan mereka bisa mendapatkan itu walaupun lebih banyak tertekan ya, digempur habis oleh pemain-pemain City. Namun mereka hanya kebobolan 2 gol, tidak seperti pada musim yang lalu kan dengan 7 gol dan bahkan City mendapatkan clean sheet. Musim lalu 2 pertandingan berlangsung, Leeds bahkan tidak bisa membuat gol, termasuk di Elland Road saat mereka menjamu City kalah dengan 0-4. Dan pada musim ini memang mereka kalah dengan 2 kali juga. Sebelumnya di kandang mereka pada musim ini kalah dengan 3 gol dan sekarang dengan 2 gol. Bagi City cukup saya pikir ya. Mereka bisa mendapatkan 3 poin, ini suatu hal yang penting daripada mereka bisa mendapatkan hasil yang negatif, katakan imbang. Ini juga akan meramaikan persaingan. Jadi sama-sama sekarang mereka dengan Arsenal sudah 34 pertandingan. Nah, kalau melihat juga dari apa yang ditampilkan oleh Pep Guardiola dalam pertandingan ini memang agak berbeda. Diaz tidak ada di sana, Ruben Dias di belakang tidak ada, Bernardo Silva juga bangkit dari bangku cadangan, Rodri juga dicadangkan. Jadi ada banyak perbedaan. Aymeric Laporte yang dimainkan lebih awal ya di sini bersama dengan Akanji dan Nathan Ake, sebelum Ake ditarik keluar dan Kyle Walker yang masuk. Di tengah itu ada Rico yang bermain di sana, Rico Lewis bersama dengan Gundogan, pemain muda yang lebih dulu ditampilkan biasanya kan John Stones, tapi John Stones juga tidak ada diparkir di sana. Jadi banyak rotasi yang dibuat oleh Pep di sini mungkin untuk menjaga kebugaran pemain dia, karena pada tanggal 10 nanti mereka akan melakoni laga pertama itu di babak semifinal UCL menghadapi Real Madrid. Pertandingan ini akan berlangsung di Santiago Bernabeu di markas Madrid. Ya, ini tugas yang berat bagi Pep untuk bisa jangan sampai kalah dalam pertandingan di leg pertama ini sebelum bisa mereka menjamu Madrid di Etihad. Makanya ada beberapa pemain itu dicadangkan ya dalam pertandingan menghadapi Leeds, karena Pep yakin benar mereka bisa mendapatkan 3 poin melawan Leeds. Nah, di garis depan itu selain Haaland yang ada di pemain nomor 9 ya, ada Kevin De Bruyne, ada Foden yang ditampilkan, karena Jack Grealish pun tidak dimainkan, itu di bangku cadangan. Hanya Mahrez aja bermain depan dengan Julian Alvarez juga yang diturunkan lebih awal. Artinya ini rotasi yang diinginkan oleh Pep ya, sehingga dia bisa meracik sebuah strategi juga di saat menghadapi pertandingan krusial lawan Real Madrid. Jadi mereka memang sudah begitu yakin ya, sangat percaya diri ketika tampil melawan Leeds bahwa mereka bisa mengambil 3 poin di sini. Terlepas hanya 2 gol yang mereka dapatkan. Dan saya bergeser ke Anfield. Mohamed Salah menjadi penentu kemenangan bagi The Reds Liverpool ketika bermain di markas mereka. Di menit ke-13 bagaimana Salah bisa mendapatkan umpan tandukan dari Virgil van Dijk dan dia menyelesaikan dengan baik ya untuk bisa menaklukkan gawang Brentford dikawal oleh David Raya di sana. Tapi gol ini juga diawali dengan bagaimana umpan yang matang dari seorang Fabinho ya yang mengarahkan ke Van Dijk yang menusuk ke garis depan, dan Van Dijk bisa melihat posisi dari Salah untuk bisa mencetak gol. Artinya ini 1 gol ini penting menjadi 6 kemenangan beruntun. Nah, kalau City menang melawan Leeds kemarin itu menjadi kemenangan 10 kali secara beruntun, Liverpool
saat mengalahkan Brentford itu menjadi 6 pertandingan beruntun buat mereka, 18 poin mereka dapatkan. Sekarang mereka itu memepet habis MU ya. MU masih di posisi keempat memang. MU masih akan bermain melawan West Ham pada Senin dini hari. Dan ini menjadi suatu hal yang menegangkan tentunya bagi pasukan Erik ten Hag ketika Liverpool tuh semakin dekat. Hanya selisih 1 poin saat ini dengan Liverpool memang sudah bermain 35 kali, 62 poin. Sementara bagi MU di posisi keempat itu dari 33 pertandingan ada 63 poin. Nah, MU akan aman kalau mereka mampu mengalahkan West Ham. Itu yang paling penting, paling utama buat mereka. Tidak boleh kehilangan angka, ya apalagi mereka kalah di sini. Ini berbahaya, seri pun akan berbahaya buat mereka karena Liverpool sangat stabil, sangat konsisten untuk terus bisa mengejar peringkat keempat. Batas dari ambang jadi 4 tim yang akan nantinya lolos ke UCL sebagai wakil Inggris. Dan Liverpool nantinya akan ke Leicester. Ya, tentunya mereka akan bertarung habis-habisan di King Power untuk bisa tidak kehilangan poin terus sampai pertandingan terakhir. Nantinya ketika mereka datang ke St. Mary menghadapi Soton. Jadi bagi MU juga harus tetap menjaga ini ya. Mumpung mereka masih menabung 2 pertandingan, ya lebih sedikit dibandingkan dengan Liverpool. Kalau mereka bisa mengamankan 2 pertandingan itu ya, mereka tetap ada di posisi keempat dan lolos ke UCL. Nah, dan bagi Liverpool tentunya mereka hanya akan ikut di Liga Eropa pada musim depan jika mereka gagal untuk bisa menyalip MU. Nah, bagi Jurgen Klopp, ya kemarin juga dia bisa menampilkan pemain-pemain dalam starting 11 dengan kekuatan penuh, tetapi juga ada rotasi dilakukan di sana karena di garis depan saya lihat ada Nunez di sana yang dimainkan lebih awal, Diogo Jota dan Mo Salah. Jota dan Nunez kemudian di babak kedua ditarik keluar karena ada 4 pergantian yang dibuat oleh Jurgen Klopp. Dan dalam statistik memang mereka unggul dari Brentford, ada 15 tembakan ya dengan 5 on target. Kemudian Brentford sendiri hanya mendapatkan 1 on target dari 5 percobaan menembak. Penguasaan bola juga, pole position Liverpool itu unggul dengan 54% berbanding 46%. Jadi memang kalau melihat di sini wajar mereka bisa memenangkan laga. Ya. Hendo masuk di babak kedua, Milner masuk di babak kedua karena ada 3 gelandang yang ditampilkan lebih awal ya, termasuk dengan Curtis Jones di sana dan Gakpo itu ditarik lebih ke tengah oleh Jurgen Klopp bermain bersama dengan Fabinho. Kalau di belakang kan ini sebenarnya hanya ada Trent, kita bisa melihat ya, kemudian ada Konate, Van Dijk, Robertson yang bergantian dengan Tsimikas. Jadi bagi Klopp juga dia bisa memberikan beberapa perubahan di sini karena dia bisa menjaga kebugaran juga untuk bisa menyelesaikan 4 pertandingan ke depan, bahkan sekarang sudah tinggal 3 pertandingan ke depan untuk mereka tidak bisa kalah kalau mereka masih ingin untuk masuk ke 4 besar dengan berharap bahwa MU itu bisa tergelincir di dalam beberapa pertandingan ya, 2 pertandingan ke depan. Ya, kita akan tunggu nantinya perebutan posisi di zona Champions antara MU dan Liverpool. Kemudian di garis bawah juga Leeds itu turun ke posisi 17 ya. Ini berbahaya, cuma 30 poin mereka bersaing dengan Nottingham Forest di zona merah, zona degradasi. Ini juga sangat ramai di zona degradasi. Nanti berikut kita akan bahas tentang bagaimana siapa yang akan turun karena ada 5-6 klub yang berpotensi untuk bisa turun karena hanya ada 3 yang akan turun, tapi ada 6 yang berpotensi yang saling bersaing sini untuk keluar dari zona merah. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan dan sebelum saya tutup, bagi penggemar Chelsea ya artinya harus bergembira karena ada kemenangan pertama lawan Bournemouth di markas Bournemouth ya setelah bagaimana 6 pertandingan di semua kompetisi mereka tuh tidak bisa menang, dan kali ini pasukan Lampard bisa menang dengan 3 gol. Jadi ini kemenangan pertama yang perlu untuk diapresiasi bagi perjuangan Chelsea karena mereka kena turbulensi benar, tetapi mereka belum bisa masuk di 10 besar. Ya masih ada di urutan 11 untuk sementara. Tapi tidak mengapa bahwa ini kemenangan tentunya yang ditunggu-tunggu oleh fans Chelsea. Semoga Chelsea bangkit terus ya dan ada perubahan di musim yang akan datang karena kualitas komposisi pemain mereka cukup mumpuni dalam sebuah persaingan di kompetisi. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.